Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Permisi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan sore hari ini di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, saya Diva Jeffrina dapat hadir menjumpai Anda dalam program acara Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji, di mana kita akan bersama-sama membaca dan memahami isi dari kandungan kitab Al-Qur'an. Adapun surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Hasyr ayat 18 hingga 19. Untuk membahas surat tersebut di samping saya sudah ada Ustadz Dr. Rafiki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Ustadz ya. Alhamdulillah kita masih diberi umur panjang untuk bertemu di bulan Ramadan tahun ini ya Ustadz ya. Iya, surat yang kita bahas surat Al-Hasyr ayat 18 hingga 19 ya Ustadz ya. Iya, dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Baik, kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran berikut ini dari Qori Adibah Ridwan, surat Al-Hasyr ayat 18 hingga 19. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم
Ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Di mana tadi sudah dibacakan oleh Qori'ah Adibah Ridwan surat Al-Has ayat 18 hingga 19. Iya, baik Ustadz, kita masuk ke tema kita nih pada hari ini, surat Al-Has ayat 18 hingga 19 nih Ustadz. Boleh kita artinya dulu Ustadz, dijelaskan? Silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi telah kita dengarkan bersama-sama qari'ah yang telah membacakan surah Al-Hasyr dengan lantunan qari'ah dengan suara yang merdu, yang indah. Sama-sama kita simak bahwa surah Al-Hasyr ini ayat yang ke-59 dari 114 surah surah yang diturunkan di Madaniyah. Surah Al-Hasyr ayat 18 ini yang bermakna mengingatkan kita kembali bahwa ada 3 hal yang sangat urgent bagi kita ketika kita memahami makna ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yang pertama ini adalah makna hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap insan, setiap individu memperhatikan apa yang hendak ia lakukan, yang ia kerjakan, perbuatkan untuk yang hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan atau kamu perbuat. Nah, dari surah ini dapat kita pahami bahwa Al-Quran dalam surah Al-Hasyr ayat 18 ini, kalau kita lihat dari makna tajwid, yang kita lihat dari ya ayyuhalladzina amanu, ya hukum bacaannya ada mad jaiz munfasil dengan alasan huruf mad itu bertemu dengan hamzah, bisa panjangnya itu lam syamsiyah, bertemu huruf syamsiyah lam bisa dimakna dengan idgham masuk ke huruf lam. Kemudian kalimat amanu, amanu di sini mad asli atau mad tabi'i, huruf dzal yang berharokat kasrah, kemudian dia bertemu ya sukun, dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun yang berwaqaf dan tasydid. Cara membacanya biasanya panjang 2 harokat. Kemudian kalimat berikutnya adalah mad badal, huruf mad yang bertemu hamzah dalam satu kata, kemudian tetapi posisi hamzahnya lebih dahulu dari huruf mad. Biasanya cara membacanya 2 harokat. Ma qaddamat, ma tidak boleh lebih dari itu. Ma qaddamat. Kemudian kalimat yang tafkhim karena lafaz Allah
yang wattaqullah Allahnya didahului oleh huruf hijaiyah qaf yang berharokat dhammah. Biasanya membacanya adalah tebal. Tebal. Ya. Jadi harus kita pahami betul makna ilmu tajwid ini bagi kita ketika kita ingin mempelajarinya adalah hukumnya fardhu ain bagi orang yang membacanya, atau seseorang ketika ingin belajar membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu adalah fardhu ain. Kemudian kita mempelajari ilmu tajwid ini adalah fardhu kifayah. Ya. Kemudian ada kalimat berikutnya yang dibacakan tadi, ma qaddamat lighad. Ma qaddamat mad asli yang saya sampaikan tadi, mad asli atau mad tabi'i. Karena huruf mim berharokat itu fathah bertemu alif, kemudian tidak bertemu dengan hadzah, sukun, waqaf, dan tasdid. Cara membacanya biasanya tadi dua harokat tadi. Dua harokat, ya. Kemudian ada kalimat yang berikutnya adalah tafkhim, karena lafaz Allah didahului oleh huruf hijaiyah qaf yang berharokat dhammah. Yang cara membacanya adalah tebal. Ya. Jadi ada kalau kalimat berikutnya ada yang kesesuaian kesamaan dengan huruf gunnah, ya, sebab gunnah yang bertanda tasdid, kemudian cara membacanya pun dengan dengung serta ditahan biasanya 3 harokat. 3 harokat. Ya. Kemudian ada mad asli atau yang kita kenal dalam ilmu tajwid itu adalah mad tabi'i, karena huruf ba berharokat kasrah bertemu ya sukun dan setelahnya tidak lagi bertemu dengan hamzah, sukun, waqaf dan tasdid. Biasanya lazim yang kita bacakan qari itu biasanya 2 harokat rata-rata. Nah, kemudian iklab, huruf ra berharokat dhammah, tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya dengan tanwin yang berubah menjadi mim dan berdengung, ditahan selama 3 harokat. Ini pentingnya bagi kita kaum muslimin yang mempelajari, ingin memahami ilmu tajwid, kemudian dia praktekkan di dalam sholat atau di dalam membaca Al-Quran keseharian. Sebab ilmu tajwid yang ada ahkamul huruf atau makharijul huruf atau sifat-sifat huruf harus kita pahamin. Mana yang kita bisa bedakan makna huruf sin, shin, shad, kemudian tha, kemudian makharijub yang huruf ha, mana ha, mana kha, dan seterusnya. Ini kalimat harus kita benar-benar jelas, sebab kalau tidak jelas atau tidak benar dalam pembacaan Al-Quran, ayat yang kita bacakan, kalau salah nanti berubah makna, bukan mendapat pahala, justru mendapatkan dosa. Jadi misalnya Bismillahirrahmanirrahim, bis itu adalah setelah ba dengan kalimat sin. Ismun itu yang bermakna nama. Beda kalau kita ungkapkan Bismillah dengan ismun atau huruf sa bukan sin, itu maknanya adalah dosa. Jadi penting bagi kita mengetahui, bahkan kita mengaplikasikannya ketika bacaan Al-Quran yang kita baca. Apalagi lama nggak baca ya, kalau lama nggak baca itu memang berdampak kepada lidah ini agak kaku lagi. Apalagi mohon maaf, hanya mulai puasa Ramadan ini aja buka Al-Quran, selama ini tutup. Kalau buka pun paling kita membaca surah Yasin, itu pun tiap malam Jumat dan seterusnya. Ini untuk membiasakan diri, baiknya kita membaca Al-Quran sejak dini, kemudian nanti kita agar terbiasa bacaan-bacaan itu atau fasohah yang kita bacakan dalam Al-Quran keseharian ini. Nah, itulah kemudian kalimat yang terakhir ada la'allakum wal innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui, maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, kalimat yang terakhir ini bermakna mad arid lis-sukun. Bima ta'malun, ya. Huruf mad itu jatuh sebelum huruf yang diwaqaf. Kemudian cara membacanya dengan dipanjangkan 2 sampai 6 harokat. Biasanya itu yang pada umumnya
Kalau di event-event musabaqah tilawatil Quran, qori dan qoriah kita pada umumnya membaca insya Allah nggak lewat dari tidak jauh dari tajwid yang kita sampaikan atau mereka pahami. Terutama nanti biasa mereka TC training center nanti di diberitahukan mana ro yang tarqid, ro tipis, ro tebal, tafkhim, mana mad yang disebut kola-kola kubro, kola-kola sugro gitu kan, hampir dibuat sama. Iya, benar-benar. Dulu pernah saya dengar ada qul huwallahu ahad tipis tapi dipantulkan harus tebal. Qul huwallahu ahad. Kan. Min salah juga sebenarnya tipis, min qablikum, ba-nya min qablikum, ba seperti biasa yang dibuatnya. Baik, Ustaz. Harus dipahami betul. Kita break dulu sebentar, nanti kita sambung lagi ya Ustaz ya. Ya, baik. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program asyara Hikmah Ramadan bersama Ustadz Dr. Rafiki, dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Hasyr ayat 18 hingga 19. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133, di mana nanti bacaan dari pemirsa akan dikoreksi langsung oleh narasumber kita pada hari ini. Baik Ustadz, boleh kita lanjut lagi nih Ustadz, tapi sebelum itu ada yang mau saya tanya ini Ustadz. Kan sekarang kan udah zamannya taraweh ya Ustadz ya, dimana kita kalau berpuasa malamnya kita taraweh nih Ustadz. Bagaimana cara syarat-syarat untuk menjadi imam nih Ustadz? Dimana kan nggak mungkin nih imam di satu masjid itu aja selama 30 hari. Nanti kan beda-beda nih Ustadz. Apakah ada khusus syarat-syaratnya atau bagaimana nih Ustadz, supaya para pemirsa lebih tahu lagi nih di rumahnya? Silakan. Baik. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui dalam pendapat dari kitab Madzhabul Arba'ah Imam Asy-Syafi'i, salah satu syarat bagi imam ya, misalnya imam ini minimal dia berdomisili asli satu penduduk. Kemudian di salah satu masjid, surau atau musola, ada marbot atau yang penunggu masjid. Biasanya marbot atau yang menunggu masjid ini orangnya hafal Quran atau minimal dia mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar ketika nanti ia bisa memimpin imam jamaah masjid setempat. Kemudian perlu diketahui juga bahwa salah satu syarat bagi imam sholat diantaranya adalah pertama dia harus orang Islam, ya. Kemudian dia berakal sehat, kemudian dia baligh, dewasa, ya. Kemudian dia memiliki kemampuan untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian ada orang tua yang lebih tua darinya. Tetapi baiknya dari beberapa kriteria itu biasanya untuk menyeleksi jadi imam masjid. Misalnya kita di kampung ya, kebiasaan kita mendahului orang tua. Benar. Orang tua yang betul-betul yang memiliki pemahaman ilmu fikih, ya. Memahami ilmu agama yang cukup baik. Kemudian satu sisi ia penyampaian bacaan Al-Qur'annya pun biasanya baik dan benar. Sehingga ketika makmum atau para jamaah yang ikut sholat dengannya tidak galau atau tidak gaduh. Benar. Atau hatinya was-was, kok bacaannya begini begitu panjang huruf dan seterusnya, sehingga kan membuat para jamaah yang mungkin sebagian jamaah yang paham dan lain sebagainya, ataupun dia kurang paham tetapi tidak seret di hati. Ini kan berakibat pada kekhusyuan, nilai pahala, nilai kekhusyuan dalam ibadah sholat tadi. Maka biasanya masyarakat yang baik dan betul-betul melihat
kriteria daripada calon-calon imam ini dari masjid-masjid yang bagus, yang besar dan indah ini, biasanya mereka betul-betul membuat pendaftaran atau melihat kemampuan para calon marbot, calon penunggu masjid ini. Dia harus memiliki kemampuan hafal Al-Quran minimal berapa juz gitu kan. Kemudian usianya masih katakanlah 20 atau 30 sekian tahun, belum ada ikatan dan lain sebagainya, tanggung jawab dan seterusnya. Kemudian biasanya ia melihat dari beberapa kriteria itu tadi. Misalnya dia sudah paham, bisa pemahaman keilmuan fikihnya, kemudian pemahaman pembacaan ilmu tajwid atau pembacaan Al-Qur'annya. Sehingga ketika para jamaah ini tadi dia khusyuk, enak. Ibarat kalau sudah khusyuk ini kan menjadi apa ya? Khusyuk dalam sholat. Seperti kayak kalau kita biasa mendengar syekh-syekh yang dari Mekah, Madinah ini, Abdurrahman Sudais, kemudian As-Su'ud atau Suraim dan seterusnya ini. Jadi enak seolah-olah kita mendengar atau menjadi jamaah di Masjidil Haram ya, atau di Madinah Al-Munawwarah itu. Nah, biasanya masyarakat kita pun ketika melihat ada orang tua-tua yang mampu, yang tadi orang tua kita dahului, yang memiliki kompetensi, kemampuan ilmu yang cukup dalam keilmuan fikihnya, bacaan ayatnya pun benar. Nah, kemudian kalau satu sisi bagi orang tua yang tidak memiliki keilmuan yang kita sebutkan di atas tadi, biasanya kita melihat ada beberapa mungkin di antara pengurus masjid atau yang domisili tempat situ yang mereka memahami bacaan baik dan benar tadi, biasanya kita suruh untuk menjadi imam. Biasanya gitu. Tapi biasanya anak-anak muda-muda ini kan menolak, tidak ada mau dan seterusnya, takut belum cukup kemampuan dan sebagainya, sehingga takut salah, dosa dan seterusnya. Biasanya itu pertimbangannya. Tapi kalau sudah mencukupi dari salah satu syarat iman, terutama bacaan baik dan benar tadi, kemudian dia memiliki pemahaman ilmu fikih, insyaallah dia bisa percaya diri untuk menjadi imam. Iya. Nah, Ustadz, kan kalau kita baca Al-Quran itu kan memang harus bertajwid ya, benar. Dan kita kalau bisa menghafal nih arti yang kita bacain. Nah, bagaimana kalau imam itu tadi tidak memakai tajwid, Bismillahirrahmanirrahim, langsung seperti itu. Kalau taraweh kan ada yang 23 nih, ada yang lagi hits nih di TikTok atau di mana imamnya itu cepat. Nah, itu bagaimana tuh Ustadz? Apakah memang tidak masalah atau bagaimana nih Ustadz? Memang lagi viral ya, saya lihat, perhatikan. Jadi ketika kita sholat, apalagi menghadap Sang Maha Kuasa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kita bermain-main bab ibadah seperti Allah Akbar, nggak bisa itu. Kalau sholat itu pun bukan bacanya aja, gerak-geriknya itu minimal ada tumak ninah. Tumak ninahnya itu Sami Allahu liman hamidah, minimal dia mengucapkan Rabbana walakal hamd, kemudian ruku, sujud dan seterusnya. Nah, kalau cepat gitu saya rasa membuang energi bagi dia, dan mungkin ya kalau bahasa kita, Tuhan jangan-jangan ketahuan dengan orang gini nih, melihat orang gini, kenapa pula nih orang sholat demikian. Ya bukan mendapatkan pahala ya, justru mendapatkan dosa. Apalagi dilihat orang banyak, kita mencontohkan orang yang tidak baik, tidak benar. Nah, saya kira ini mungkin bagi orang yang lagi viral, yang pernah saya lihat juga, itu nggak belajar mungkin dengan cara ilmu tajwidnya, baca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran boleh yang murattal, auzid alaihi warattilil Quran artila. Ya, seperdua lebih dari Al-Quran itu, ya bacalah dengan tartil. Sudah jelas itu. Lebih 2/3 dari Al-Quran. Wa auzid alaihi warattilil Quran tartila. Tartil. Apalagi dengan mujawwadah, dengan pakai lagu, kan enak. Cuman kalau hanya cepat tidak tahu makna, mungkin panjang pendek makharijul huruf, hukum ahkam dan sifat huruf kita bablas terusnya, ya justru mendapatkan mudarat, dosa jadinya dan seterusnya. Ini bagi masyarakat baiknya kita belajar dengan baik, dengan membaca Al-Quran ini. Ya kalau kita nggak paham, nggak tahu, bertanyalah kepada yang ahlinya. Bertanya orang yang paham tentang ilmu tajwid dan seterusnya. Iya, itu. Kita balik lagi nih ke surat Al-Hash ayat
18 hingga 19 nih Ustaz. Untuk uraian inti atau detail tentang isi ayat ini bagaimana Ustaz? Boleh dijelaskan? Silakan. Makna dari surah Al-Hasyr ayat 18 ini saya melihat makna 3 hal. Yang pertama adalah menjadikan seorang manusia harus mampu bermuhasabah, introspeksi diri. Yang kedua, menjadikan seseorang itu berdisiplin. Yang ketiga, salah satu sarana bagi kita untuk berinvestasi dalam hal kebaikan di dalam Al-Quran yang disampaikan. Yang pertama, yang kita memahami pentingnya bagi seseorang itu untuk supaya dia sukses dunia, kemudian dia bahagia akhirat. Allah mengingatkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini kan himbauan. Benar. Mungkin dari satu sisi bermakna kepada perintah. Amanu ittaqullah, Ya. bertakwalah kepada Allah, ya, dan hendaklah di antara kita secara individu memperhatikan apa yang ia lakukan, perbuat. Wattaqullah ini 2 kali kan, wattaqullah yang pertama, wattaqullah yang Kedua. jadi makna tafsir Al-Qurtubi yang menyebutkan ada 2 hal. Ittaqullah di sini adalah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Yang kedua, menjauhi segala larangannya. Yang makna yang kalimat ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad yang pertama ini adalah ketika seseorang berbuat salah, berbuat dosa, kemudian dia tidak mau mengulangkannya kembali atau dia bertobat. Oh ya. Nah, wattaqullah itu adalah penegasan, pentaukid atau penguat, atau sungguh-sungguh jangan kalian sepelekan. Yang pertama berbuat dosa, nanti kata orang ya, apa ya, STMJ, sholat terus maksiat jalan, ada gitu kan? Iya benar. Tapi bagaimana Allah negaskan wattaqullah? Ya, taubat yang kedua ini bagaimana ketika seseorang berbuat salah, tidak mengulangi perbuatan yang sama, tetapi dia sungguh-sungguh taubatan nasuha. Nah, kalimat terakhir, innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, sesungguhnya Allah itu maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi bab-bab inilah uraian bagi kita untuk bermuhasabah. Maka ada pendapat hasibu qabla an tuhasabu. Kita mawas diri, introspeksi diri sebelum nanti kita akan dimuhasabah, akan dihisab atau dan lain sebagainya sebagai evaluasi. Yang kemudian yang makna disiplin. Nah, disiplin ini bagi kita makna kalau kita melihat kalimat ini kita korelasikan dengan ayat Al-Qur'an surah Al-Asr wal asri. Allah pun berqasam, bersumpah di dalam itu. Wal asri, demi masa, demi waktu gitu ya. Innal insan lafi khusrin. Ya, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Bagaimana ketika manusia itu tidak rugi? Kalau tidak rugi, ada kalimat seterusnya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman yang selalu mengerjakan amal solihat. Kemudian watawasau bil haq watawasau bis sabr, yang saling memberikan nasihat tentang kebenaran, tentang kesabaran dan seterusnya. Nah, ini makna kalimat ayat surah Al-Hasyr ini luas pengertiannya, supaya bagi kita tujuan hidup di dunia ini benar-benar berorientasi masa depan. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus yang lebih baik daripada hari ini. Jadi ketika Allah ciptakan kita mata di depan mata kita ini, maknanya orientasinya kita harus melihat masa depan yang ke depan seperti apa. Yang ghad yang ditafsirkan di dalam kalimat ghad sini adalah kalau Qurtubi, Yusuf dalam beberapa mufassir, makna kalimat ghad di sini adalah yaumul qiyamah. Tetapi kalau bagi sebagian mufassir, ghadan itu atau ghad itu adalah besok. Jadi antara besok dan hari kiamat itu sangat dekat, sangat erat sekali. Kita nggak tahu, kerjakan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan kerjakan akhiratmu seolah-olah kamu akan wafat besok. Akan mati besok.
Jadi kita semua paling tidak bersiap-siap berinvestasi lah, beramal kebaikan menuju. Iya, ada penelpon Ustadz, kita sapa dulu ya Ustadz ya. Baik, halo, assalamualaikum. Sayang sekali terputus. Coba lagi menelpon kita di 0741 66385 atau 0811 7433 133. Baik, halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Idrus dari Pemayung. Apa kabar, Pak? Iya, dipersilakan untuk membaca surat Al-Hajj ayat 18 hingga 19. Kabar baik. Ya, insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Nanti tolong Ustadz. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. Shadaqallahul Azim. Terima kasih Pak Idrus dari Pemayung telah menelpon kita di sini di program Hikmah Ramadan edisi Ayo Mengaji. Alhamdulillah Pak Idrus adalah penelpon setia nih Ustadz. Bagaimana menurut Ustadz bacaan dari Pak Idrus untuk surat Al-Hajj ayat 18 hingga 19? Terima kasih Pak Idrus dari Pemayung. Dilihat dari bacaan tadi cukup baik, tetapi alangkah baiknya kita melihat makna daripada kalimat atau ayat yang kita bacakan tadi. Misalnya kalau kita mau berhenti ya, waqaf ibtida, ini kalau sesuai dengan makna baiknya berhenti nafsum ma qaddamat lighad dengan kola-kola kubra lighad, kalau napas kita nggak sampai gitu kan. Cuman kalau kita paksakan juga, misalnya kita wasolkan lighadin wattaqullah, ujung-ujungnya napas kita terhenti kan. Apa ya, kalau kita dalam musabakoh itu mengurangi nilai ya, dan seterusnya. Tetapi kalau kita yakin napas kita panjang,
ya, kita wasalkan dari mulai awal ya ayyuhalladzina amanu tadi sampai lighadi wattaqullah. Biasanya kalau orang yang bervariasi dalam bermusabaqah ini dia sengaja pakai varian terbaru, variasi dalam membaca Al-Quran versi Syekh siapa gitu kan. Kemudian nanti dia melihat dari tempat wakaf ibtidaknya kira-kira di mana gitu kan. Nah, dia berhenti. Cuman kalau napasnya masih cukup panjang, main terabasnya juga main terabas sehingga di ujung nggak sampai mulus. Mulus ya. Ya, sehingga mengakibatkan pecah mungkin suara atau suara kita napasnya sudah di ujung terasa sedikit memaksa gitu kan. Sehingga membuat tadi mengurangi nilai karena tidak mulus ya. Jadi kalau baiknya kita kalau dalam bermusabaqah, dalam bermujawwadah, bertajwid, bertahsin ya, berhentinya qaddamat li ghadd dengan patulkan dengan kola-kola kubrohnya. Kemudian biasanya wattaqullah, biasanya kita menvarian wattaqullah. Nah, nanti baru jawabnya baru innallaha khabirum bima ta'malun dan seterusnya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Idrus yang dari Pemayung telah membacakan surah, mudah-mudahan mendapat amal jariah, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala di jelang siang, jelang sore, jelang berbuka hari ini. Iya, baik. Kita break dulu sebentar Ustaz, nanti kita sambung lagi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan bersama Ustadz Dr. Rafiki, dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Asy ayat 18 hingga 19. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Baik Ustadz, alhamdulillah tadi ada penelpon pertama. Pak Idrus tadi ya bacaannya alhamdulillah sudah bagus ya, kata Ustadz tadi. Nah Ustadz, kita bahas kan tadi di ayat 18 dan 19 ini ada introspeksi diri, disiplin Ustadz ya, untuk para umat manusia bertakwa kepada Allah. Ciri-ciri bertakwa kepada Allah itu apa aja sih Ustadz, boleh dijelaskan? Silakan. Baik, terima kasih. Dalam surah Ali Imran biasanya ada beberapa indikasi atau tanda-tanda ya, tanda-tanda orang-orang yang bertakwa. Kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat pertama, alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bagaimana orang bertakwa? Alladzina yunfiqun ayat berikutnya itu alladzina yunfiqun mimma razaqnahum yunfiqun, ya orang yang selalu berinfak, bersedekah ya. Kemudian ada dalam surah Ali Imran ayat 134 kalau nggak salah, setelah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah menganjurkan atau memerintahkan bagi kita umat manusia ini menuju ampunan Allah. Kemudian yang Allah siapkan surganya itu seluas langit dan bumi. Diperuntukkan untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Ini diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana ciri-ciri orang bertakwa? Kalau kita melihat definisi takwa sendiri memang banyak luas ya. Takwa itu kita mengerjakan apa yang diperintahkan Allah misalkan, kemudian menghindari atau berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari atau menjauhi segala larangannya dan seterusnya. Nah, kalau di dalam surah Ali Imran yang setelah uiddat lil muttaqin ini alladzina yunfiquna, ya, kemudian orang-orang yang berinfak
ya, baik dalam keadaan sempit maupun keadaan lapang bersedekah. Jadi bersedekah itu bukan hanya nanti nak nunggu kaya, enggak. Terkadang manusia lah namanya dah. Nanti suatu saat kalau aku jadi sukses dan duit banyak, nak berinfak untuk membangun masjid. Bercita-cita luar biasa. Ya. Tetapi kata Allah, berinfak itu silakan berinfak dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Nah, kalau kita berinfak, ya bisa saja sedekah yang kita berikan ikhlas bisa berlipat ganda yang Allah janjikan, bisa 10, bisa 70, bahkan tak terhingga. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan seterusnya kalimat ayat itu. Nah, kemudian ciri-ciri yang takwa berikutnya adalah wal kadhiminal ghaiz. Wal kadhiminal ghaiz ini bermakna orang-orang yang mampu menahan amarahnya, emosional. Ya mohon maaf kalau di bulan Ramadan ini kalau orang buat gara-gara tersenggol dikit, sensitif ya. Sensitif. Bawaannya nak ngamuk, nak marah, beringas. Benar. Sehingga mohon maaf terkadang tidak sengaja spontan. Benar. Bahasa kebun binatang itu keluar. Jangan sampai. Nah, ini berbuat mengakibatkan kepada nilai pahala kita berkurang. Atau bahkan jangan sampai kata Nabi menyebutkan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan puasa tetapi ia tidak mendapatkan nilai pahala yang ia kerjakan, justru ia hanya mendapatkan lapar dan dahaga, lapar dan daus kan sayang kan. Nah, ini yang kita perlu sama-sama kita perhatikan. Kemudian ciri-ciri yang lainnya adalah wal 'afina 'anil nas, adalah ketika seseorang itu mampu memberikan maaf terhadap orang lain. Terkadang kita selaku manusia ini kan selalu keles, selalu khilaf, atau selalu berbuat salah, biasa bergurau, yang satu tidak mau bergurau lagi serius, sehingga kita biasa ngobrol dan seterusnya, sehingga sensitif pun muncul, sehingga maaf ya kalau ada serak dan seterusnya, tapi dan seterusnya mengakibatkan tersinggung lah. Benar. Nah, ini kan agak berat. Wal 'afina 'anin nas, ketika ingin memaafkan kesalahan orang lain itu agak berat. Tidaklah aku maafkan, susah itu kan. Ya jangankan itu. Ini yang salah satu ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Maukah kita salah satu di antara yang ada ini tadi mampu memberikan perbaikan, maslahat bagi orang lain dan seterusnya. Sebab perbuatan salah, dosa selama kita hidup di dunia ini tetap ada. Tetapi dalam Al-Quran harus kita iringi. Al-hasanat yuzhibnas sayyiat, dalam surah Hud ayat 114 Allah mengungkapkan itu. Dzalika dzikra lidzakirin. Jadi perbuatan-perbuatan baik itu akan dapat menghapus kesalahan atau dosa-dosa yang kita pernah perbuat. Dzalika dzikra lidzakirin. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mau berfikir, mau memberikan peringatan. Kata Allah gitu, hal demikian. Maka kalau menurut dalam hadis yang diriwayatkan oleh hadis Imam At-Tirmidzi itu kan ittabi al-hasanah, iya kan? Perbuatan diiringi perbuatan baik ini untuk menghapus kesalahan atau dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi insya Allah harus kita balance dalam hidup ini, ya. Maka ketika kita diperintahkan dalam Islam ini, dalam agama, kalau kita ikuti dunia ini sibuk pagi, siang, malam dan seterusnya beraktivitas. Tapi Allah mengingatkan, ayo kita istirahat sehari 5 waktu lah kita sholat. Itu untuk kita istirahat, untuk menenangkan diri. Sholat, berwudu misalnya kan, nanti kita mengisi spiritual nurani hati kita dan seterusnya. Ini hati kita ini harus kita cas juga. Kalau kita sibuk sana sini pas sakit baru teringat dan seterusnya. Nah, inilah bagi kita untuk melihat makna hakikat hidup yang sebenarnya seperti apa, yang ketika Allah menganjurkan perintah tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku.
wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah atau beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Iya, berarti itu tadi tanda-tanda orang bertakwa ya Ustaz ya. Ya. Nah, bagaimana seseorang ini ingin baru mau mencoba ini, misalnya ada seorang mukmin baru mau aku mau menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Apakah dengan 3 cara itu tadi ataukah ada cara harusnya kamu memperbaiki sholatnya dulu, memperbaiki ini dulu baru bisa bertakwa, atau bagaimana nih Ustaz? Boleh dijelaskan, silakan. Baik. Ada beberapa tahapan ketika kita memberikan pencerahan, tapi tidak semudah memberikan tapak tangan. Benar. Sebab mendidik, memberikan pengajaran, pembinaan. Makanya kalau kita lihat Undang-Undang Dasar 1945 itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa, itu kan, ya, memanusiakan manusia atau sulit, atau mengislamkan orang yang sudah Islam berat. Susah. Nah, makna yang kita minimal ada tahapan apa, ibda binafsi. Kita mulailah dari diri kita sendiri. Kalau kita ada kawan, kita ajak yuk kita sholat, ada yang menerima, ada yang kaget, kan tergantung kadar kemauan, kadar apa ya, kalau keimanan dia tahu, apakah sama tahu dengan sadar? Iya, beda. Kalau tahu dia beda kan, dia tahu, tapi nggak sadar. Itu yang terkadang jadi problem kehidupan tengah-tengah masyarakat kita. Jadi kalau ingat kata Buya Hamka itu, kalau melihat orang Islam, ya, lihatlah ketika dia melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian kalau melihat orang beriman, lihatlah ketika orang melaksanakan salat subuh di masjid. Nah, bisa dihitung berapa orang dan seterusnya. Nah, inilah salah satu bagi kita secara manusia untuk secara Islam, ya, secara agama sudah diatur semuanya itu, karena kita pola ini belum terbiasa dari kecil. Maka di dalam Islam ini mendidik itu mulai usia 7 tahun, mengajarkan anak untuk mengenal sholat, meskipun dia salah-salah, minimal dia sudah terbiasa. Kemudian sampai sudah terbiasa, nanti lama-lama ketika dia nggak sholat, kembali lagi dan seterusnya. Ini yang kita perhatikan juga. Baik Ustadz, kita break dulu sebentar, nanti kita sambung lagi. Baik pemirsa, jadi kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan bersama Ustadz Dr. Rafiki, dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Hasyr ayat 18 hingga 19. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Iya, baik Ustadz. Untuk surat Al-Hasyr ayat 18 hingga 19 ini kita masuk ke kesimpulannya Ustadz. Boleh, silakan. Baik, terima kasih pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hasyr ayat 18 dan 19 ini mengingatkan bagi kita untuk supaya kita mampu bermuhasabah, mampu berintrospeksi diri, kemudian kita jadikan Ramadan ini adalah kita anggap Ramadan yang terakhir. Jadi Ramadan ini yang terbaik bagi kita. Amaliyah-amaliyah yang tadinya kita agak sungkan atau agak jauh dari Al-Quran, yuk mari kita perbanyak membaca Al-Quran. Kemudian kita telaah makna isi kandungannya dalam rangka untuk memberikan keselamatan kehidupan kita. Kemudian nanti suatu saat Al-Quran inilah yang kita baca akan membela kita sampai di yaumil akhir nanti. Kemudian makna dari fase kehidupan yang kita hari ini, ada 3 fase, kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Nah, itu yang dapat kami simpulkan. Kita jadikan Ramadan hari ini adalah Ramadan yang terbaik. Kemudian kita anggap
besok, lusa dan seterusnya kita anggap sudah tidak lagi kita berpikir yang enggak yang tidak bermanfaat, sehingga amaliyah solihat kita di Ramadan ini membuahkan nilai-nilai ibadah, kemudian bermanfaat pun untuk masyarakat luas dan seterusnya. Terima kasih. Iya, baik. Itu tadi kesimpulannya untuk surat Al-Hasyr ayat 18 hingga 19. Boleh Ustadz dibacakan kembali lagi pembacaan baik dan benar untuk surat Al-Hasyr ayat 18 hingga 19. Silakan Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustadz untuk waktunya pada hari ini. Pembacaan surat Al-Hasyr ayat 18 hingga 19. Mudah-mudahan pemirsa di rumah lebih paham lagi untuk makhorizul hurufnya. Terima kasih Ustadz. Baik, demikianlah acara Hikmah Ramadan pada sore hari ini. Saya Diva Jafrina, kru bertugas mohon depan Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.